Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Business Ethics and Technology. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Putri Siti Nur Cahaya dengan absen 11, yang kedua ada Lia Syualia dengan absen 12, yang ketiga ada Aris Saputra dengan absen 13, yang keempat ada Nabila Aulia Nurusifa dengan absen 14, yang kelima ada Safa Lilita Al-Rizki dengan absen 15. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Tata Kelola Perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nursanita SEME CSRA. Baiklah, kami akan mempresentasikan. Saya akan menjelaskan pengertian dari etika bisnis dan teknologi. Pengertian yang pertama adalah etik atau etika yang berasal dari kata ethos yang artinya adalah watak kesusilaan, karakter, atau adat. Pengertian yang kedua ada bisnis. Pengertian bisnis adalah suatu organisasi atau individu yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Pengertian yang ketiga adalah teknologi informasi atau bisa disingkat sebagai TI yang artinya adalah suatu teknologi apapun yang dapat membantu menyebarluaskan informasi. Prinsip dasar etika bisnis. Untuk menciptakan etika bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang prinsip dasar etika bisnis, yaitu yang pertama, prinsip otonomi. Sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik dan dilakukan. Prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil jika tidak didasarkan atas kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan etika bisnis dalam pemanfaatan teknologi informasi. Selain penerapan etika bisnis dalam kegiatan usaha dan juga penerapan etika dalam teknologi informasi yang harusnya kita patuhi. Menjaga sopan santun untuk menggunakan media sosial, seperti menerapkan pelayanan untuk mumpuni agar customer melihat baik usaha yang kita jalankan. 2. Tidak sembarangan menggunakan kata sandi atau membagikannya. Menjaga privasi akun, serta tidak menggunakan atau hak untuk menggunakan lainnya guna mempertahankan aktivitas akun bisnis dari customer. Menggunakan kata-kata sopan santun dan tidak menyinggung orang lain, guna menggunakan citra pelayanan kepada customer agar bisnis kita jalankan dapat terus dipercaya. Menggunakan teknologi informasi secara tepat dalam bisnis. Selalu mematuhi tentang perkembangan teknologi untuk menciptakan konten promosi usaha yang sedang dijalankan. Etika dalam berbisnis haruslah selalu dikembangkan oleh setiap individu dalam sebuah perusahaan, agar tak ada pelanggaran yang dapat timbul dikarenakan ketidaktahuan atau kurangnya informasi, bahkan sampai sengaja memanipulasi data untuk kepentingan sendiri. Contoh bisnis dalam bidang teknologi, yang pertama, web development website. Anda memiliki banyak manfaat jika mempunyai website. Salah satunya adalah untuk kredibilitas bisnis Anda, kemudian meningkatkan profit, media promosi, media komunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada startup. Kemampuan utama yang harus dimiliki untuk membuat startup yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Contohnya Facebook. Dulu, Facebook adalah startup kecil. Hingga kini, Facebook merupakan startup terbesar di dunia. Selanjutnya, desain grafis. Jasa desain grafis memiliki peluang yang sangat besar. Tidak semua orang bisa melakukan desain walaupun mereka memiliki aplikasinya. Harga jual untuk sebuah desain juga cukup mahal sesuai dengan hasil dari desainernya. Selanjutnya ada SEO, Search Engine Optimization. SEO adalah salah satu cara
bagaimana menaikkan website Anda berada di halaman pertama pencarian Google, sehingga banyak pengunjung yang datang ke website Anda. Selanjutnya ada blogger. Bagi Anda yang memiliki hobi menulis, maka blogger adalah salah satu peluang usaha yang tepat untuk Anda. Yang terakhir ada IT Solution, adalah bidang usaha yang bergerak di bidang jasa atau penjualan alat-alat IT. Contohnya adalah pemasangan CCTV, alarm keamanan, jasa servis, peralatan IT, dan penjualan software. Saya akan menjelaskan tantangan umum bisnis teknologi informasi. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi. Salah satu tantangan bisnis di era digital adalah harus bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang harus terus berkembang. Yang kedua, ada kompetitor semakin banyak. Tantangan dalam bisnis adalah semakin banyaknya kompetitor. Teknologi canggih tentu sudah mampu dalam mengintegrasi saluran bisnis, sehingga tidak adanya batas ruang dan waktu dalam melakukannya. Yang ketiga, semua serba cepat. Masyarakat yang hidup di era digital tentu menginginkan sesuatu yang serba cepat dan praktis. Caranya yaitu dengan memanfaatkan teknologi dalam bisnisnya. Jika sebagai pelaku bisnis tidak dapat menangani ketepatan bisnis, maka bisnis bisa saja kalah dari persaingannya. Yang keempat, ada pola masyarakat yang berubah. Perubahan pola masyarakat tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis. Contohnya, masyarakat kini mudah sekali merasa bosan dengan salah satu mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Dan yang terakhir, yang kelima, sumber daya manusia. Sebagai pemilik bisnis, kita juga harus memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan secara berkala untuk menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, etika bisnis sangatlah penting untuk menciptakan generasi pebisnis yang mumpuni dan berakhlak baik dalam menjalankan bisnisnya bersama tim maupun dengan perusahaan yang lain. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Thank you.